Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Isti Dwi Prusia, AMD Farm, S-Farm, HEMAS, dosen program vokasi, program studi D3 Farmasi, Universitas Mangkuwiata. Video ini merupakan bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT tahun 2026 pada bidang pendidikan dan pengajaran. Sebagai wujud komitmen saya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, berpusat pada mahasiswa, serta mendukung pencapaian kompetensi lulusan vokasi di bidang kefarmasian. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah fitokimia dengan topik metode ekstraksi bahan alam. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah fitokimia ini yang pertama, sikap 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap profesional dalam bidang kefarmasian. Sikap yang kedua, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Sikap yang ketiga, adapun CPL dalam keterampilan khusus, yang pertama adalah mampu melakukan identifikasi dan evaluasi bahan alam sebagai bahan obat. Kemudian yang kedua adalah mampu membantu proses pengawasan mutu bahan baku farmasi. Adapun materi ajar, CPMK dan indikator pada mata kuliah fitokimia ini adalah sebagai berikut. Materi ajar yang diberikan pada minggu pertama yaitu kontrak perkuliahan dan pengantar fitokimia. Dengan CPMK, menjelaskan konsep dasar fitokimia dan peranan bahan alam dalam bidang farmasi. Dan dengan indikator, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dalam ruang lingkup fitokimia, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan fitokimia dengan ilmu farmasi, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan peranan tanaman obat dalam pengembangan obat modern. Pada minggu kedua, pada pertemuan ke-9, mahasiswa diberikan bahan ajar mengenai simplisia dan standarisasi bahan alam. Kemudian minggu ke-10, terakhir pertemuan ke-16, mahasiswa melakukan ujian akhir semester. Adapun bahan ajar pada praktikum fitokimia yang pertama adalah pengenalan laboratorium, alat, keselamatan kerja atau K3, dan teknik pengukuran. Yang kedua adalah dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan praktikum secara sistematis dengan baik dan benar. Selamat mengikuti pembelajaran. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita pertemuan ke-9 mengenai metode ekstraksi bahan alam. Mungkin ada yang bisa menjelaskan untuk pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana sih cara pembuatan simplisia? Mau dijawab Ibu. Pembuatan simplisia itu yang pertama dimulai dari pengumpulan bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Bisa dari kita membeli di pasar atau dari tanaman yang kita punya di rumah. Setelah itu kita lakukan perajangan ya, sebelum perajangan itu sortasi kering dulu. Jadi dipisahkan setelah dipetik dari tanaman itu, dipisahkan dari kayak hewan-hewan yang tertinggal, terus dicuci. Setelah dicuci lalu perajangan. Setelah perajangan baru sortasi basah. Terus setelah itu penjemuran. Bisa gitu. Oke, mungkin bagus ya Ica jawabannya sudah mulai sampai di penjemuran. Nah, kemudian untuk penjemuran tersebut, apakah ada beberapa cara yang bisa dijelaskan? Mungkin ada yang bisa jawab? Ya, kita pengeringan simplisia itu bisa digunakan dengan cara matahari langsung atau dengan oven dan bisa juga dengan microwave. Oke, ya. Jadi benar ya, Ica dan Siti Kuya sudah jawab bagaimana mulai dari pembuatan simplisia sampai dengan cara pembuatan simplisianya. Pelajarannya
harus kita pahami gitu ya. Mahasiswa itu harus mampu menjelaskan macam-macam metode ekstraksi bahan alam. Jadi ekstraksi itu banyak, gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak cara yang akan nanti kita pahami. Kemudian indikatornya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip ekstraksi bahan alam, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan metode maserasi, perkolasi, reflux, dan juga software. Dan nanti akhirnya mahasiswa itu mampu menjelaskan bagaimana sih metode kromatografi dan analisis senyawa aktif. Jadi nanti setelah pembuatan sintesia sampai dengan ekstraksi, lalu akan nanti diisolasi dengan kromatografi dan analisis senyawa aktif. Oke, kemudian secara pembuatannya itu secara baik, CPOB-nya juga baik, kemudian efektif dan sesuai dengan karakteristik bahan alam. Nah, tujuan khususnya adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan prinsip ekstraksi bahan alam, kemudian mampu menjelaskan di antaranya ini yang paling penting, maserasi, perkolasi, reflux, dan software. Jadi teman-teman semua harus tahu perbedaannya, apa itu maserasi, apa itu software, apa itu reflux, apa itu softwareasi. Kemudian pada akhirnya kalian akan bisa menjelaskan bagaimana kromatografi kolom atau kromatografi lapis tipis untuk menarik suatu senyawa aktif yang ada di dalam bahannya. Oke, sebelum kita lebih dalam ya memasuki bagaimana cara ekstraksinya, boleh dikeluarkan handphonenya. Ya, coba di bangkok, nanti kita coba mengisi dulu ya. Sabar ya. Ini dulu. Bisa. Udah jadi semua? Sudah semua? Kalau dilihat ya masih lumayan banyak yang salah ya. Nanti kita akan coba mempelajari bagaimana untuk mengetahui ekstraksi dan kalau di sini kalau dilihat dari 19 mahasiswa yang hadir hari ini, yang jawabnya masih ada banyak yang salah ya. Oke, nanti kita coba sekarang lagi. Kita lanjutkan. Apa sih manfaat dari ekstraksi itu sendiri gitu ya? Yang pertama adalah kita melakukan ekstraksi itu untuk membuat sediaan zat aktif itu sebagai obat. Ya. Kemudian apa? Sebagai pestisida alamiah, kemudian pewarna makanan,
pewangi, kosmetik, dan aroma. Jadi di dalam bidang ilmu farmasi tidak hanya obat saja, gitu ya, tetapi bisa dialihkan juga ke kosmetik, bisa dialihkan juga ke aroma pewangi, ataupun sebagai pewarna makanan. Jadi lingkup dari farmasi itu sangat luas. Nah, ekstraksi sendiri apa, gitu ya? Ekstraksi adalah proses pemisahan atau penarikan senyawa aktif dari metabolit sekunder. Oke, jadi prinsipnya, ya, prinsip dasar dari ekstraksi sendiri adalah perpindahan massa atau mass transfer, yaitu perpindahan senyawa aktif dari dalam sel tanaman menuju ke larut akibat adanya perbedaan konsentrasi, ya, antara sofret dengan maserasi itu adalah satu dunia yang berbeda, ya, kita bisa bilang kayak gitu. Yang satu berteman dengan yang polar, yang satu berteman dengan non polar. Mana yang polar, maserasi atau sofret? Yang polar, maserasi, ya. Kenapa Bu? Karena si maserasi ini selain cocok untuk yang tidak tahan panas, dia menggunakan pelarut yang bersifat polar. Bisa juga semipolar, tetapi lebih mudah ditarik dengan pelarut yang sifatnya polar, karena dia tidak menggunakan pemanasan. Yang karena kalau dilihat dari faktornya, itu tidak hanya ukuran partikel, tetapi cara proses ekstraksinya juga. Nah, sementara sofret itu adalah cara panas yang mudah digunakan dengan cara penarikan yang sifatnya non-polar. Pelarutnya juga harus bersifat non-polar, karena pelarut yang ditarik untuk penarik pusat harus yang sifatnya sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Nadia, oke. Nadia. Faktor-faktor apa saja yang perlu diketahui ketika kita ingin menarik suatu senyawa dengan baik? Oke, kita kembalikan lagi ke tabel yang tadi, ya. Kalau dilihat faktor yang mempengaruhi ekstraksi, berarti kan menarik suatu zat kimia, ada dua faktor yang paling umum. Yang pertama faktor bahan, yang kedua faktor proses. Kita bahas di sini tadi ada jenis tanaman, bagian tanaman, ukuran partikel, kadar tanaman, dan umur tanaman. Ya, jadi jenis tanaman itu kita harus lihat dia tumbuhnya di dataran tinggi atau dataran rendah. Ya, di Bandung atau di Cilegon atau di Tangerang atau di Lampung itu berbeda. Tomat cherry misalnya, tomat cherry yang tumbuhnya di Cilegon, ya, kemudian di Bandung itu berbeda. Ya, mana yang lebih baik udaranya dari segi udara? Bandung. Berarti kalau kita bahas dengan jenis tanaman, lebih baik mana tomat yang di Bandung atau di Cilegon? Bandung. Ya, kemudian bagian tanaman. Bagian tanaman kita harus cari tahu dulu. Sebelumnya kita di semester sebelumnya kita sudah mempelajari tentang farmakognosi, ya. Bagian tanaman itu kita sudah mempelajari ada batang, ada daun, ada apa lagi? Akar, gitu ya. Ada buah dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita harus mengetahui juga tahapan-tahapan proses ekstraksinya, ya. Mulai dari pelarut yang membasahi permukaan sintesia. Jadi sintesia sudah dibuat, kemudian dibasahi. Ada prosesnya melalui maserasi nanti, kemudian ada destrasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada pelarut menembus dinding sel tanaman. Makanya kenapa harus dihaluskan dulu? Ya, karena biar mudah si pelarut masuk ke dinding sel tanaman itu. Oke, kemudian masuk ke enheksan. Enheksan sifatnya apa? Berarti dia mampu melarutkan sifatnya yang sekarang ada yang bisa jawab senyawa apa yang bersifat polar dan senyawa apa yang bersifat non polar. Coba kasih tahu contohnya satu aja. Contoh non polar senyawa ini Bu, contoh polar senyawa ini. Coba apa? Jangan terkait senyawa non polar dulu. Oke, senyawa non polar contohnya apa? Senyawa non polar itu minyak aksiri, berarti itu kan lipofilik, artinya dia terkait dengan lemak. Makanya itu senyawa, karena ada senyawa non polar, maka kalau sesuai itu polar juga, contohnya enheksana atau Oke, kalau contoh yang polar
sampelnya? Ada yang bisa? Contoh yang zat aktifnya polar. Ada ada saponin, ada alkaloid. Ya kan gampangnya tinggal ditarik sama air. Maka ketika nanti direaksikan akan timbul busa, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa sampel yang di dalam fitokimia itu tidak hanya harus membuat dengan simplisia kering ya teman-teman, bisa menggunakan yang basah juga. Tetapi untuk sampel yang basah harus disesuaikan dengan faktor yang tadi. Ya, apakah bisa dia tertarik dengan pelarut yang sesuai atau tidak, gitu ya. Nah, ini ada beberapa bahan alam. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa nggak tahu? Ya, ini kunyit. Kemudian kalau udah dikeringkan akan seperti serabut ya nanti. Kemudian ini cengkeh adalah penelitian budaya dari tidak sampai S1 ya, mulai dari tangkainya sampai daunnya, makanya hafal banget mulai dari pelarut yang cocok sampai dijadikan obat ya. Kemudian ini ada daun apa itu? Daun salam. Berarti pada rajin masak ya ini ya. Kemudian ada yang terakhir manggis ya. Manggis, kenapa ibu harus cocok manggis? Karena manggis itu semuanya bisa diambil sebagai sampel, baik itu kelopaknya, kemudian kulitnya, bijinya, dagingnya. Ya, ini anti cancer tertinggi di bahan alam. Jadi kalau kita mau usaha, mau buka UMKM, mau jadi CEO, bisa banget dijadikan sampel untuk sediaan. Oke, ini adalah salah satu alat evaporator yang setelah dilakukan maserasi lalu dikentalkan menggunakan evaporator ini. Barulah nanti dia keluar tuh zat aktif yang akan digunakan untuk sampel ataupun sediaan farmasi lain. Oke, kemudian ada perkolasi. Perkolasi juga dengan cara dingin ya, menggunakan alat perkolator. Kemudian pelarut dapat ditambahkan sesuai kebutuhan sampai dengan ukuran perkolasi sekitar 3/4 dari volume yang diperlukan. Jadi ini prinsipnya sama seperti maserasi, hanya saja alatnya yang berbeda. Ya, sama-sama menggunakan cara dingin. Ya, di sini ada seperti corak pisah. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat ini ada sebenarnya di lab ada yang di aspek juga mirip ya seperti ini. Nah, dia didiamkan sampai terjadi pemisahan antara minyak sama air. Oke, kemudian soklet. Nah, soklet ini adalah bintang utamanya dari sebuah metode ekstraksi. Ya, kenapa Bu? Karena cara ini paling cepat mengeluarkan zat aktifnya. Ya, apalagi untuk satu senyawa minyak asiri. Contohnya tadi ada iodine. Ya, kemudian prinsip dari soklet ini adalah continue, jadi berterusan. Ya, kalau misalnya si maserasi itu dengan cara mengadukkan, didiamkan berhari-hari, kalau soklet dia berkontinue. Ya, oke. Kemudian, tetapi metode ini tidak cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas. Ya, jadi ini cocok untuk sediaan yang mudah ditarik oleh cara panas. Ya, contohnya tadi minyak asiri. Kenapa kok minyak asiri itu tahan panas? Karena dia sifatnya menguap. Ya, sifat dari minyak asiri itu adalah menguap. Oke, ini adalah prinsipnya. Ini adalah satu rangkaian dari alat soklet. Ya, ini bahannya. Ini bisa basah, bisa kering. Ibu minta di tidak kelompok ya, kita mengadain diskusi. Boleh mungkin ya 1, 2, 3, 4 ini masuk sudah kelompok 1 mulai bagus biji sampai dengan raja kelompok 2, misalnya kelompok 3 di sini. Jadi buat kita ya. Oke, ada yang mana? Teman-teman yang lain boleh bicara dulu. Mana boleh bagi ke Oke, kelompok 2 dan 3 boleh kita menghadap ke orang dulu. Mana boleh digunakan lagi dong. Oke, kita dengar dulu ya. Bagaimana? Oke, pertanyaannya yaitu bagaimana pemilihan metode ekstraksi
contohnya misalnya maserasi, fluktuasi dan yang lainnya mempengaruhi rentetan kualitas dan kandungan senyawa aktif dari suatu bahan alam. Berikan alasan ilmiahnya. Baiklah, saya akan mencontohkan senyawanya, yaitu senyawa quercetin ya, dari bawang merah. Nah, Senyawa quercetin ini senyawa quercetin dari bawang merah. Oke, kemudian senyawa quercetin dari bawang merah ini kita ambil dari umbinya. Jadi kalau kita menggunakan ekstraksi maserasi dan juga ultrasonik, itu struktur dari senyawa tersebut tidak akan merusak. Oke ya. Saya akan kasih contoh di tanaman yang namanya tanaman bawang merah. Yang kita ambil itu adalah quercetinnya. Quercetinnya sendiri di bagian tanaman yang mengandung banyak quercetin itu adalah bagian umbinya, teman-teman. ya, jadi yang banyak mengandung quercetin adalah bagian umbi dari bawang merah. Oke, kemudian Nah, jadi untuk suhu yang tinggi bawang merah ini akan terdegradasi, maksudnya akan hancur struktur senyawanya. Kalau misalkan menggunakan cara panas atau ekstraksi cara panas, contohnya coklat gitu. Jadi nanti akan merusak dari struktur quercetin itu sendiri. Lalu bagaimana sih senyawa yang cocok untuk quercetin? Maka kita akan menggunakan ekstraksi dengan cara dingin. Contohnya yaitu dengan cara maserasi. Nah, dengan cara maserasi ini struktur dari senyawa si metabolit sekunder tersebut tidak akan rusak yang tadi saya contohkan tersebut. Itu aja sih, Bu. oke, bagus ya. Jadi ngambil quercetin kan udah bagus ya. Kita ambil dari bawang merah. Bawang merah itu sifatnya ada uninya kan. Nah, uninya ternyata kalau dipanaskan akan bersifat degradasi, pecah. Kalau pecah tidak terindikasi zat aktifnya, sehingga kalau kita benar-benar ya tidak akan terjadi atau tidak bermanfaat, ya tidak efektif, tidak ada efektivitasnya. Makanya menggunakan cara dingin gitu ya. Itu bagus contoh. Banyak banget tanaman alam di Indonesia, khususnya di Indonesia. Indonesia itu kaya sebenarnya. Ya, mau jauh-jauh buat Malaysia dan plastik itu namanya sudah luar biasa. Antioksidannya tinggi, tapi apa? Tidak banyak mahasiswa, tidak banyak penelitian mau meneliti dengan baik dengan lulus gitu ya. Nanti kita tahu ya untuk semua jadi CEO alam gitu ya. Itu terlihat seperti sederhana, tapi ternyata bisa menjadi orang luar biasa. Ya contohnya bawang, yang itu nggak bawang punya kandungan quercetin. Pasti tahu nih buat bawang nasi goreng gitu kan. Kayak gini, jangan fokus ke pelayanan terus gitu ya. Tapi kita bisa menciptakan orang bersih. Itu salah satu contoh satu. Baru dari bawang putih dong, ya kan? Bawang putih baru baru. Oke, selanjutnya. Jadi pengaruh kurang partikel bahan alam itu diperkecil agar larutnya lebih gampang masuk ke dalam senyawa aktifnya. Dikarenakan kalau bahannya makin kecil, permukaan yang kena larut juga makin luas. Jadi proses ekstraksinya lebih cepat dan senyawa yang termasuk diambil juga lebih banyak. Pengaruh hasil ekstraknya itu biasanya jadi lebih maksimal karena lebih banyak zat aktif yang larut. Tapi kalau ukuran partikelnya terlalu halus, itu nanti bisa mengimpal, susah disaring dan tidak menghasilkan yang maksimal. Jadi harus disesuaikan dulu, yang terlalu besar dan jangan juga terlalu halus. Oke, ada lagi namanya sudah cukup. Intinya semakin kecil ukuran partikel, semakin luas kontak antara bahannya dan larut sehingga difusi senyawa aktif lebih cepat. Tapi kalau terlalu halus juga malah menyulitkan proses penyaringannya atau penyaringannya. Bagus ya, terima kasih Pak Guru untuk pertanyaannya dulu. Oke, dari kelompok 3 menjelaskan kenapa pentingnya ukuran partikel. Ternyata terlalu halus juga tidak baik gitu ya. Jadi kenapa kita pentingnya memperhatikan ukuran partikel? Sudah belajar fisika farmasi semuanya? Sudah ya. Kita sudah belajar tentang mikromerati. Bagaimana suatu ukuran partikel yang lolos dalam bentuk mesh. Ya. Jadi mesh itu berfungsi untuk mengukur ukuran partikel
yang kira-kira bisa mengekstrak dengan baik atau tidak, gitu ya. Oke, dari kelompok ini siapa yang mau? Oke, bagus. Bagus. Ayo, jelaskan bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap si metode ekstraksi. Ayo, Jadi kan pemilihan pelarut ekstraksi itu harus menyesuaikan teman-teman ya. polaritas dengan senyawa target. Jadi kalau bisa kita mau bikin sediaan obat atau kosmetik, bayang nggak? Kalau kosmetik dipakai di bibir ya kan, pakai pelarut toksik, apa nggak melepuh itu bibirnya? Gitu ya. Jadi harus diperhatikan, harus sesuai dengan SOP. Jadi boleh dibaca judul. Kesimpulannya nomor satu apa? Pemilihan metode ekstraksi yang tepat akan menghasilkan rendemen yang optimal serta menjaga stabilitas dan aktivitas senyawa yang diinginkan. Boleh disesuaikan handphonenya sebentar lagi. Kita akan melakukan proses. Boleh di ya, jadi nanti poster ini akan kita publish melalui media sosial. Nanti dari media sosial kita akan bisa memberikan referensi untuk masyarakat lainnya. Ya, jadi yang lain yang dilakukan melalui sosial media akan menyampaikan secara demonstrasi pada lain. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas minggu depan? Tidak ada, cukup ya. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semangat buat kelas di semester 4. Demikian pembelajaran mengenai metode ekstraksi bahan alam pada mata kuliah fitokimia. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan prinsip berbagai metode ekstraksi, tetapi juga mampu menentukan metode ekstraksi yang tepat berdasarkan karakteristik bahan alam dan tujuan penggunaannya dalam pengembangan sediaan farmasi berbahan alam. Sebagai bagian dari pendidikan vokasi, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang terus berpusat pada mahasiswa, mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengaitkan materi dengan kebutuhan dunia kerja sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, aplikatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu kefarmasian. Terima kasih atas partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran. Semoga ilmu yang telah dipelajari dapat menjadi bekal dalam meningkatkan kompetensi sebagai tenaga vokasi farmasi yang berprofesional, beretika, dan mampu berkontribusi dalam pemanfaatan serta pengembangan obat bahan alam Indonesia. Terima kasih atas perhatian tim Kemendikti-Saintek, tim Universitas Mangkuwiata, seluruh dosen D3 Farmasi Universitas Mangkuwiata, dan seluruh pihak yang telah menyaksikan video pembelajaran ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.